Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Alhamdasya Putra. Di sini saya akan membahas mengenai pertanyaan yang terdapat dalam forum 7. Pertanyaan yang pertama yaitu apa yang diketahui tentang materiality, yaitu overall materiality, performance materiality, dan assertion materiality. Materialitas adalah sebuah informasi mengenai materi informasi tentang sejauh mana salah saji, baik itu salah saji material, ambang materialitas, maupun salah saji tidak penting terhadap para pengguna yang wajar yang dalam pengambilan keputusan, baik itu akan ataupun tidak akan diubah maupun dipengaruhi. Lalu overall materiality adalah batas materialitas yang dapat mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Overall materiality ini terdapat dalam tingkat laporan keuangan. Pada tingkat laporan keuangan sudah ditentukan seberapa besar overall materiality dalam suatu perusahaan. Misalnya pada 0,5% sampai 2% dari keseluruhan aset atau keseluruhan revenue. Lalu 3% sampai 5% dari ekuitas atau aset bersih, dan 5-10% dari laba sebelum pajak. Lalu performance materiality. Performance materiality merupakan sebuah batasan materialitas untuk pelaksanaan audit. Pada performance materiality ini juga terdapat dalam tingkat laporan keuangan. Pada performance materiality ini berkisar 70-80% dari overall materiality. Lalu assertion materiality merupakan suatu batasan materialitas untuk tingkat asersi yang terjadi pada transaksi atau saldo tertentu. Pada assertion materiality ini terdapat dalam sebuah tingkat asersi pada Cerova PD. Pada assertion materiality ini berkisar 3-5% dari overall materiality. Namun pada materialitas ini bisa disesuaikan nilainya pada saat berlangsungnya sebuah audit ataupun pada akhir pelaksanaan sebuah audit. Pertanyaan yang kedua adalah sehubungan mengenai materialitas, kapan auditor akan memberi opini pengecualian? Dalam memberikan opini pengecualian, hal yang dilakukan auditor adalah yang pertama, setelah mendapatkan sebuah bukti yang cukup dan tepat, auditor melakukan penyimpulan terhadap kesalahan penyajian, baik secara individual maupun agregasi merupakan material tetapi tidak preventif terhadap laporan keuangan. Lalu jika auditor tidak memperoleh bukti yang cukup dan tepat yang dapat dijadikan dasar opini, tetapi auditor menyimpulkan bahwa pengaruh kesalahan penyajian yang tidak terdeteksi mungkin timbul terhadap laporan keuangan. Jika ada, dapat menjadi material tetapi tidak preventif. Lalu pertanyaan yang ketiga adalah ceritakanlah apa yang Anda ketahui tentang konsep audit risk atau resiko audit. Resiko audit terdapat 3 konsep, yaitu yang pertama inherent risk, control risk, dan detection risk. Dalam inherent risk terdapat sebuah risiko bawaan, dan risiko bawaan ini belum adanya sebuah kontrol dalam pengendalian. Lalu setelah inherent risk dilanjutkan pada control risk, yang mana dalam inherent tadi maka akan dilakukan pengendalian pada control risk ini, dan jika masih lolos juga dalam pengendalian atau control risk, maka akan dilanjutkan pada detection risk, yang mana pada proses ini audit akan melakukan sebuah penyaringan yang lolos pada pengendalian atau control risk. Namun jika pada detection risk masih terdapat risiko yang lolos dan tidak terdeteksi, maka selanjutnya akan dilanjutkan pada sebuah proses audit yang disebut dengan audit risk.
Lalu pertanyaan yang keempat adalah, apa hubungan antara materialitas audit dengan audit risk? Jika auditor mempertahankan risiko audit yang konstan dan tingkat kepentingannya menurun, auditor harus meningkatkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Lalu, jika ingin mengurangi risiko audit, salah satu 3 metode berikut dapat digunakan, yaitu dengan meningkatkan tingkat material dengan tetap mempertahankan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Setelah itu, saat mempertahankan tingkat kepentingan, tingkatkan jumlah bukti audit yang dikumpulkan. Lalu yang terakhir adalah bersama-sama meningkatkan jumlah dan pentingnya bukti audit yang dikumpulkan. Semakin besar kemauan auditor untuk mengungkapkan pandangan yang benar, semakin rendah pandangan yang diungkapkan tinjau risiko yang dapat diterima. Berikut penjelasan mengenai saya tentang pertanyaan yang terdapat dalam forum 7. Kurang lebihnya mohon maaf dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.